Jangan pernah merasa takut, karena di mata Tuhan kita ini lebih berharga daripada banyak burung pipit. Kasih karunia-Nya sudah cukup untuk kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Sabtu 9 Juli, Pekan Biasa ke-14. Semoga di akhir pekan ini kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau memilih orang-orang pilihan-Mu untuk turut serta dalam karya penyelamatan-Mu. Semoga kami umat-Mu ini boleh ambil bagian dalam karya-Mu yang agung untuk mewujudkan kerajaan-Mu di dunia ini. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 10 ayat 24 sampai 33. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Pada waktu itu, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Seorang murid tidak melebihi gurunya, dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kalian takut kepada mereka yang memusuhimu, karena tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, kukatakanlah dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutilah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun tak seekor pun akan jatuh tanpa kehendak Bapamu. Dan kalian, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu, janganlah kalian takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, dia akan kuakui juga di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal di hadapan Bapa-Ku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, paling tidak 3 kali Yesus mengulangi kata-kata "jangan takut". Ketika Yesus mengutus para murid-Nya, Ia memberi pesan itu supaya para murid jangan takut untuk memberitakan kerajaan Allah. Karena Yesus mengetahui baik kelemahan dan kekuatan orang-orang yang diutusnya. Tentunya pasti ada alasan mengapa para murid
mengalami ketakutan. Dan Yesus memberikan pesan berkali-kali, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Kita menyadari, sebagai murid-murid Kristus yang diutus oleh Yesus, tentunya banyak halangan-halangan, tantangan-tantangan yang akan dihadapi. Maka perasaan takut, cemas itu pasti selalu ada. Ketika misalnya takut ditolak, takut tidak diterima, takut dikucilkan, takut dibenci, dan macam-macam hal yang itu adalah konsekuensi dari mengikuti Yesus. Karena Yesus sendiri juga mengatakan, kamu akan dibenci karena namaku. Saudari-saudaraku yang terkasih, di saat masa-masa seperti ini, pasti kita pun juga mengalami ketakutan-ketakutan, kekhawatiran dalam hidup kita. Semoga sabda Tuhan hari ini meneguhkan kita semua. Karena kita umat manusia ini lebih berharga dari ciptaan yang lain. Kita diciptakan secitra dengan Allah, sempurna. Maka kita diberikan kekuasaan, diberikan wewenang untuk mengatur. Dan hari ini kita seperti para murid juga diutus untuk mewartakan kabar gembira, kabar sukacita itu. Yesus mengulangi lagi, jangan takut. Kita bertumbuh dalam ketakutan yang lebih besar. Namun, kita punya Tuhan yang lebih besar kuasanya. Dia adalah Tuhan atas sejarah. Maka sebagaimana Tuhan mengutus para rasulnya, kini Ia mengutus kita saat ini, sekarang ini, untuk membawa kabar baik kepada dunia yang penuh dengan situasi ketakutan ini, kecemasan ini, supaya semua orang punya pengharapan dan semakin kuat imannya untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Saudara-saudariku yang terkasih, jangan pernah merasa takut, karena di mata Tuhan kita ini lebih berharga daripada banyak burung pipit. Kasih karunia-Nya sudah cukup untuk kita. Dan itulah modal kita menjadi murid-murid-Nya, menjadi pewartanya untuk ikut ambil bagian di dalam karya Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita mohon rahmat-Nya supaya kita diberikan keberanian untuk mewartakan kebaikan dan menyuarakan kebenaran di dalam hidup kita ini. Sehingga semakin banyak orang mengalami rahmat dan kasih Tuhan itu, sehingga dijauhkan dari rasa takut. Ya Yesus, hamba sedia jadi karyawan setia, bekerja di ladang Bapa dan menuai panennya. Sabda Kristus pada kita, ladangku menanti Anda, padinya kuning melambai, mari datanglah menuai. Ya Yesus, hamba sedia jadi karyawan setia, bekerja di ladang Bapa dan menuai panennya. Dunia ladang Bapa, banyak orang yang sengsara. Kau dengar keluh mereka, ulurkanlah tangannya. Ya Yesus,
bekerja di ladang Bapa dan menuai panennya. Tuhan Yesus, tolong kami, curahkanlah Roh yang suci, agar kami jadi abdi yang setia sampai mati. Ya Yesus, hamba sedia jadi karyawan setia, bekerja di ladang Bapa dan menuai panennya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.